Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kehendaknya dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita pada saat ini bisa mengerjakan amal saleh, yaitu salat berjamaah dan dilanjutkan dengan bermujalasah, duduk bareng untuk mendengarkan ilmu. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya dan juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, bertemu kembali di kajian rutinan Rabu malam di Masjid Haisam Ibrahim Pondok MMBS Pelosok Klaten Kediri. Yang semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam berthalabul ilm dan menjaga agar kita bisa beristiqamah dalam amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga para santri, para asatid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan ia lebih buruk dari zaman sebelumnya. Kita ini sudah di zaman yang disebut apa ya? Zaman now, gitu kan? Ya, sudah tahun berapa ini? 2000 sekian. Kalau hijriahnya sudah 1443. Tentunya kita sangat jauh sekali dari peradaban dari zaman Rasulullah, dari zamannya para sahabat, dari zamannya para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, maka tentunya kita saat ini memasuki zaman yang lebih buruk, yang lebih banyak kerusakannya dibanding zaman-zaman yang sebelumnya. Dan di antara kerusakan-kerusakan zaman itu tidak lain karena fitnah wanita. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki-laki, yaitu fitnah wanita. Dan yang lainnya dikatakan al-mar'atu hiyal mujtama. Wanita itu al-mujtama, suatu kaum yang mana apabila kaum wanita itu saleh, baik perangainya, maka baiklah seluruh kaum di suatu negeri. Baik buruknya kualitas kaum di suatu negeri bergantung kepada baik buruknya wanita di negeri itu. Semakin banyak wanita yang baik, semakin banyak wanita yang salehah, maka akan semakin banyak generasi-generasi yang baik pula. Ketika suatu negara didominasi oleh orang-orang yang baik, maka negara itu akan baik. Tetapi apabila kebalikannya, naudzubillah, semakin banyak wanita yang rusak,
semakin banyak wanita yang tidak mempunyai akhlak, maka akan menghasilkan generasi-generasi yang juga sama. Dan ketika kezaliman, generasi-generasi yang buruk itu mendominasi sebuah negara, maka suatu negara itu dikatakan negara yang tidak baik, jauh dari yang namanya keberkahan. Maka di sini insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas di salah satu kitab yang berjudul Uqudul Lujaim. Sebenarnya kitab ini kitab pasangan suami istri, bagaimana menjaga hak-hak suami dan sebagainya. Tapi di dalam khatimah kitab ini, dalam akhir bab kitab ini ada pembahasan yang menarik dan insyaallah akan kita bahas bersama-sama. Kitab ini dikarang oleh Syekhul Fadil Muhammad Nawawi Al-Bantani, oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Lahirnya di mana? Di Banten. Atau biasanya disebut Al-Jawi. Kalau di dalam kitab-kitab fikih, qala Al-Jawi, kata orang Jawa. Siapa orang Jawa? Imam Nawawi. Dulu kita punya ulama sekaliber Imam Nawawi, mana ulama internasional. Nah, ini adalah salah satu karangan beliau. Di dalam khatimah ini beliau membahas tentang fi dzikri ahwali ba'd nisa. Beliau membahas tentang beberapa keadaan wanita, perempuan-perempuan di zamannya Imam Nawawi. Buku ini ditulis di tahun 1294 Hijriah, hampir 100 tahun lebih yang lalu, ya, 100 tahun yang lalu. Maka kita bandingkan apakah sama keadaan wanita-wanita zaman dulu dengan saat ini. I'lam, beliau mengawali dengan kata i'lam. Ini adalah sebuah peringatan. I'lam, ketahuilah. Kalau dimulai dengan kalimat seperti ini, i'lam, ketahuilah. Ini berarti apa yang akan disampaikan beliau ini ada sesuatu yang perlu kita benar-benar perhatikan. I'lam annahu qad ghalaba 'ala an-nisa'i fi hadha az-zaman at-tabarruj wa qillatul haya wal mashyu bit-taghannuj. Sesungguhnya pada zaman ini, zamannya Imam An-Nawawi Al-Bantani, sesungguhnya pada zaman ini telah banyak wanita yang bertabarruj. Apa itu bertabarruj? Bertabarruj itu suka memamerkan perhiasannya, suka memamerkan auratnya, suka memamerkan kecantikannya. Itu tabarruj. Kepada siapa dipamerkan? Tentunya kepada laki-laki yang bukan mahram dia, laki-laki asing. Wa qillatul haya, dan sangat sedikit wanita-wanita pada zaman itu rasa malunya. Jadi wanita-wanita zaman itu tidak mempunyai rasa malu. Ai adamul haya bi an tamshi bainar rijal, tidak mempunyai malu. Contohnya bagaimana? Mereka para wanita itu dengan enaknya, dengan pedenya mereka berjalan melewati gerombolan para laki-laki. Fadzalika at-tabarruj kama qala al-Mujahid. Itulah makna tabarruj sebagaimana dikatakan oleh Mujahid. Dan yang selanjutnya wal masyu bit-taghannuj. Jalannya itu, kalau jalan itu lenggak-lenggok. Kalau mau tahu jalan lenggak-lenggok itu kayak jalannya bebek gitu kan. Buntutnya kanan kiri ya. Untungnya wanita-wanita itu enggak jalan di depannya penggembala bebek. Kalau jalan di depannya penggembala bebek langsung dipecut, gitu ya. Jalannya itu berlenggak-lenggok. Ayat tadallul wa takassur. Kama qalahu Mujahid wa Qatadah fi tafsiri at-tabarruj. Bagaimana dikatakan oleh Mujahid di dalam tafsir kata tabarruj. Fi jumu'atir rijali wal aswaq. Mereka bertabarruj
keluar berlenggak-lenggok ya, di mana fi jumu'atir rijal, di kumpulan-kumpulan para laki-laki, di gerombolan-gerombolan laki-laki, wal aswaq, di pasar-pasar, wa fil masajidi, di masjid-masjid, di antara saf-saf salat, khususan fin nahar, terlebih lagi ketika siang hari. Wa in kana masyiha lailan, apabila malam hari, qaribat ad-daw, maka mereka para wanita ketika malam hari mencari tempat yang terang ya, mencari tempat yang terang. In kana min babis fa huwa muta'addid kama ad-daw, wa in kana min babi karam fa huwa lazim kama fil qamus li idhari zinatah linnas. Untuk apa mereka mendekati lampu-lampu, mendekati sesuatu yang terang? Li idhari zinatah linnas, agar orang-orang itu bisa melihat kecantikannya, bisa melihat kemolekannya, bisa melihat lipstiknya yang merah-merah ya kan? Itu keadaan 200 tahun lalu. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Saya katakan lebih buruk lagi. Karena sekarang ya, tidak hanya berjalan di suk, di pasar, di mall. Kalau kita lihat di mall, paling berapa pengunjung di mall itu? Paling ratusan. Kalau di pasar nggak sampai 1000 ya kan? Itu pun yang melihat, wanita benar-benar melihat, mengikuti, mungkin juga terlalu banyak. Bagaimana dengan zaman sekarang? Ambil HP, selfie, tek, sebar di sosmed. Yang like 1, 10, 100, 1000, 20.000 sampai 1.000.000. Padahal zaman dulu kalau wanita-wanita itu pergi ke pasar nggak sampai 1.000.000 yang melihat dia. Tapi sekarang berapa orang yang melihat? 1.000.000. Kok banyak yang melihat, malah semangat lagi untuk foto-foto. Ya. 1.000.000 disimpan di HP. Bisa dibuka siapapun, bahkan yang enggak berada di satu tempat. Dibuka. Ya. Kalau mungkin di pasar orang melihat, mengikuti dia, melihat matanya, dia pergi sudah. Sudah enggak terlihat lagi. Tapi kalau di foto di HP sampai 24 jam dilihat ya bisa. Berhari-hari, berbulan-bulan, selama itu pula dia menghasilkan yang namanya dosa. Maka tentunya keadaan ini lebih lagi. Seperti yang dikatakan Rasul, tidaklah datang suatu zaman melainkan ia lebih buruk dari zaman sebaliknya. Na'udzubillah. Wa qad qila idza dhahara fi imra'atin thalathu khisalin tusamma qahbah. Apabila perempuan melakukan 3 hal, 3 perbuatan ini, maka dia akan disebut qahbatun. Qahbah itu artinya pelacur. Di sini dikatakan waqila al-qahbatu al-mar'atu al-baghi allati a'addat nafsaha liz-zina. Wanita yang dengan sukarela mempersiapkan dirinya untuk dizinahi. Itu namanya qahbah. Apa 3 perbuatan apabila wanita itu melakukan hal ini, maka dia disebut qahbah. Meskipun dia bukan qahbah tapi disebut qahbah, dijuluki sebagai qahbatun. Al-ula khurujuha fin nahari mutabarrijah. Keluarnya perempuan di siang hari atau di malam hari di tengah-tengah cahaya yang terang, mutabarrijah, dengan bertabarruj, dengan menunjukkan tubuhnya, dengan menunjukkan perhiasan-perhiasannya, dengan menunjukkan kecantikannya kepada laki-laki yang asing atau al-ajanib. Wathaniyah, yang kedua, nadruha ila rijal al-ajanib, melihat pandangan dia yang jatuh kepada laki-laki lain yang bukan laki-laki yang halal untuk dilihat,
maka ini juga perbuatan yang buruk. Sekarang berapa juta wanita-wanita di negara kita ini datang berbondong-bondong melihat konser pujaan-pujaan mereka. Ini bukan hanya ketemu orang ganteng di jalan lewat sisipan, ganteng, bukan gitu. Ini memang dia sengaja mendatangi untuk melihat laki-laki yang bukan mahram dia. Tentunya ini merupakan sebuah kondisi yang amat sangat buruk. Zaman dulu nggak ada yang namanya band-bandan, ya kan? Nggak ada. Nah, terus beli tiket, teriak-teriak, minta foto dan sebagainya. Naudzubillah. Ats-tsalitsah, yang ketiga, raf'u sautiha haitsu tusmi' nafsaha bil raf'u sautiha haitsu tusmi' al-ajanib, mengangkat suara sampai terdengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka jangan sampai perempuan-perempuan melakukan 3 hal ini. Karena di zaman Imam Nawawi ini, ketika orang-orang perempuan itu melakukan 3 hal ini, maka dia dijuluki sebagai qahbatun. Tentunya ini julukan yang sangat amat tidak baik. Maka sekarang itu negara kita juga memang sedang dirusak, ya, dirusak oleh budaya-budaya luar. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Berapa banyak sekarang perempuan-perempuan itu yang mengidolakan laki-laki yang tidak semestinya diidolakan. Contohlah, ya. Sekarang perempuan-perempuan itu digandrungi oleh yang namanya drama Korea. Nah, padahal itu bukan mahramnya. Padahal itu laki-laki yang bukan muslim juga bukan. Digandrungi oleh band-band Korea dan lain sebagainya. Yang mana nanti apa tujuannya? Tujuannya agar artis-artis tadi menjadi idola bagi para wanita. Sehingga kalau seorang wanita sudah ngefans sama idolanya, nanti yang bahaya apa? Ketika dia menjadikan idolanya standar dalam mencari suami. Wes rapopo ra iso ngaji, sing penting ganteng. Ora apa-apa ra iso, gak jarang salat, sing penting rupane kaya wong Korea. Penak disawang. Nanti jatuhnya seperti itu. Menjadikan idola mereka standarisasi dalam memilih calon suami. Kalau standarisasinya sudah seperti itu, maka bisa dipastikan bagaimana generasinya nanti. Karena pendidikan anak itu dimulai sejak kita memilih yang namanya pasangan hidup. Tadi juga sama ya, cowok-cowok juga gitu, yang laki-laki. Suka sama artis ini, gak apa-apa aku juga, penting ayu, gitu kan. Sebenarnya rambutnya warna-warni gitu ya. Ini naudzubillah. Nanti standarisasinya seperti itu. Bagaimana nanti kalau sudah punya anak, mendidik anaknya bagaimana? Bagaimana generasinya nanti? Itu kita digerus dengan itu sebenarnya. Dan bagaimana kita lihat juga kalau sudah mengefans itu apapun dilakukan. Apapun akan dilakukan, yang nonton konsernya lah, yang beli kuota untuk nonton filmnya, untuk nonton acaranya dan lain sebagainya, semua itu dilakukan. Beli fotonya, dipasang di HP-nya, setiap buka HP lihat dosa, nanti geser dikit masih lihat dosa lagi, nanti tidur bangun buka lagi
ada fotonya lagi. Maka harusnya seorang bapak harus cemburu, loh kok gak fotonya bapak mau pasang gitu ya. Fotonya sopo ini? Masa tanggone awak dhewe enak sing kayak gini kan gak mungkin. Ya, makanya harus perhatikan. Wa rabu sautiha haitsu tusmi' nafsaha bil haitsu tusmi' al-ajanib walau kanat salihah afifah, meskipun wanita yang mengangkat suara tadi wanita yang soleh atau wanita yang terhormat, maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk mengangkat suaranya tinggi-tinggi sampai terdengar laki-laki lain. Kalau ada acara, ya, ketika mau ngobrol sama suaminya, dekati suami. Atau kalau suaminya peka ya dekati istrinya, mau ada hajat apa, gini gitu. Jangan sampai terus langsung mas ambilkan ini mas, ini. Jangan sampai. Lianna, kenapa masih disebut kohbah meskipun dia seorang yang afifah atau solihah? Liannaha syabbahat nafsaha bil khabitha, karena dia telah meniru perlakuan atau perbuatan orang-orang yang buruk tadi. Wala yuradu bidzalika al-ism asy-syatm li'annahu ja'ala kal-laqab. Ya. Walidzalika qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru, ya, meniru atau menyerupai suatu kaum, entah itu dengan cara berpakaiannya atau meniru perbuatan-perbuatannya, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, maka jangan sampai kita bertasyabbuh, ya. Fahuwa minhum, maka kita akan menjadi seperti kaum tersebut. Maksudnya bagaimana? Apabila kita meniru gaya berpakaian orang-orang yang soleh, kita meniru perbuatan-perbuatan orang yang soleh, maka kita akan mulia sebagaimana orang-orang soleh itu dimuliakan. Dan kebalikannya, apabila kita meniru gaya orang-orang yang fasik, meniru gaya busana orang-orang kafir, maka kita tidak akan dimuliakan sebagaimana mereka tidak dimuliakan. Maka jangan sampai kita bertasyabbuh dengan suatu kaum yang buruk perangainya, ya. Nanti yang celananya bagian apa? Tumit apa? Kabel, mata kakinya sumpit gitu. Dan ada kan celana pensil biasanya, sumpit gitu. Saya pernah punya temen, dia memang pergaulannya seperti itu dan pakainya pakai celana pensil. Saya tanya, piye cara ngoboknya? Kakinya dibungkus kresek dulu. Biar apa? Biar licin lalu dimasukkan. Set. Terus nek peh wudu gimana? Oh, yo angel, Bro. Gitu. Ya, siapa yang ditiru? Orang. Maka jangan sampai tasyabbuh dengan suatu kaum. Ya. Biasanya terjadi ketika hari-hari perayaan, hari-hari besar agama, contoh Natal. Ya. Misalkan orang-orang yang jadi karyawan atau pekerja di toko, di mall, itu ketika Natal disuruh pakai pakaian sinterklas misalkan. Pakaian yang menunjukkan kekhususan bagi suatu agama lain. Maka ini juga tidak boleh. Masa nanti orang datang, "Duh, mana sinterklasnya?" Salat zuhur. Karena yang jadi muslim, karena karyawannya muslim. Ya, maka itu juga harus dihindari. Kalau kita punya kerabat atau saudara yang bekerja lalu dituntut oleh pekerjaannya untuk memakai atribut-atribut agama lain, maka harus kita ingatkan betul-betul. Maka hadis ini, hadis tasyabbuh, ya, fahuwa minhum, di sini ditambahkan oleh Imam Nawawi,
itu sebagai isyarat bahwasannya apabila ada jin yang bertasyabbuh, yang menyerupai, ya, merubah rupanya menyerupai hewan, maka hewan itu boleh kita bunuh. Contoh, jin berubah menjadi ular, biasanya gitu kan, maka nggak apa-apa kita bunuh, ya. Fahuwa minhum, ya, ini anggap aja ini ular. Wa annahu la yajuzu fi zamanina lubsul imamah as-safra. Di zaman itu dilarang bagi kami semuanya untuk memakai imamah yang berwarna kuning. Karena apa? Karena imamah yang berwarna kuning itu banyak dipakai oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Jangan sampai bertasyabuh dengan orang kafir. Rawahu Ibnu Ruslan wa Abu Daud an Ibnu Umar wa Tabrani an Hudzaifah. Hasyan an tarda imra'atan dzata haya'i wa dinin bihadzal ism 'ala nafsiha. Maka wanita-wanita yang mempunyai ketakwaan, yang mempunyai rasa malu, niscaya dia akan bersih dari sebutan ini, sebutan qahbah, bughat, baghiyah. Itu akan terbebas dari sebutan-sebutan ini. Fayambagi ay yajibu liman yakhafallaha wa rasulahu wa man lahu muru'ah. Maka wajib bagi siapa saja yang takut kepada Allah, yang takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang mempunyai adab akhlak etika, ayyamna ahlahu minal khuruj minal buyut mutabarrijah. Wajib bagi semua kaum muslimin untuk menjaga keluarganya, menjaga anak-anak perempuannya, menjaga istri-istrinya, ya, agar tidak keluar dari rumah dengan bertabarruj. Ai mudhaharatil zinah wal mahasin rijal. Ya. Jangan sampai. Kadang-kadang sekarang terbalik. Ya, kalau di rumah bapak-bapak ridho kalau istrinya bau asap apek orang adus keringetan itu ridho. Tapi kalau metu, macak sing ayu loh gitu. Ngisin kok aku gitu. Malah seharusnya macak gimana? Di rumah. Sudah dipacai, Pak. Pacai jadi ondel-ondel enggak apa-apa. Terserah panjenengan, yang penting yang nikmati panjenengan. Ya. Tapi kalau di luar, ya, gak usah nggawe klambi sing apik-apik biasa. Ya, gak usah nggawe parfum biasa. Kan gitu harusnya. Tapi kebanyakan apa kebalik ya, kebalik. Nah, maka ada temannya kakak saya itu pernah curhat ya. Bilang bahwasanya suaminya itu lebih suka dia pakai baju yang terbuka daripada pakai jilbab. Nah, ini kan terbalik. Laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap keluarganya berarti hatinya itu kebalik. Ya, hatinya itu kebalik. Lebih senang lihat anak perempuannya pakai baju yang terbuka auratnya, lebih senang istrinya rambutnya terurai, tidak ditutupi jilbab. Ini berarti hatinya ada masalah, perlu dibengkel nih. Ya, kalau perlu dimasukkan pondok pesantren. Minal khuruji al-buyut mutabarrijat. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adzana lahunna fil a'yad khassatan ayakhrujna. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengizinkan para wanita muslimah itu untuk keluar dari rumah pada waktu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ya. Untuk apa? Untuk merayakan hari raya umat Islam. Karena hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu haknya seluruh umat muslim. Maka kita harus merayakan hari kemenangan. Nah, maka dibolehkan sama Rasulullah SAW perempuan-perempuan itu keluar dari rumah. Tentunya dengan tetap menjaga auratnya dan menghindari yang namanya
fitnah. Ya, karena itu hari raya. Kalau hari raya itu kita wajib untuk menyambut atau untuk mengagungkan hari raya. Ya. Maka kalau ada sunnah mandi di hari Jumat itu khusus bagi orang laki-laki yang hendak mendatangi sholat Jumat. Kalau dia mandi maka akan berpahala sunnah. Ya. Tapi ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, barang siapa saja ya yang mandi ketika itu maka dia akan mendapatkan sunnah meskipun dia tidak mendatangi yang namanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini sebuah hari raya. Dan juga hari raya itu hari yaum aklin wa syurbin, hari makan dan juga hari minum. Maka juga wajib semuanya mengagungkan hari raya ini dengan apa? Dengan masak hidangan yang menurut kita paling baik. Bahkan orang yang fakir pun wajib masak atau makan sesuatu yang dia anggap paling spesial. Kalau misalkan setiap hari makannya pecel tumpang ya, apa yang spesial bagi dia? Oh, dia tuh mengimpikan masak lodeh ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Apa yang diimpikan? Pengen makan Indomie, masak Indomie ketika hari raya sama hari Idul Fitri atau Idul Adha. Itu adalah cara mengagungkan hari kemenangan. Wal khuruju mubahun lil mar'ah al afifah bi ridha zawjiha. Keluar dari rumah itu diperbolehkan untuk wanita yang terhormat, wanita yang salihah, yang bertakwa, bi ridha zawjiha, tentunya dengan ridha dari suami. Ya. Walakin al-qu'ud aslam, tetapi duduk di rumah itu lebih selamat. Nice. Ya. Maka ini adalah salah satu bentuk bagaimana Islam itu menghormati dan memuliakan para wanita. Sekarang salah kalau para wanita itu meminta hak yang sama, hak yang sejajar dengan laki-laki. Ya. Gerakan ini disebut biasanya gerakan feminisme, meminta hak yang sama daripada untuk sebagaimana dengan laki-laki. Padahal Islam itu menjaga betul yang namanya perempuan. Disuruh di rumah saja, gak usah kemana-mana, biar suaminya yang ke pasar, biar suaminya yang beli pampersnya anak, biar suaminya yang beli makan dan lain sebagainya, gitu ya. Maka kalau kita lihat perempuan itu memaksa untuk kerja, memaksa untuk ini dan sebagainya. Ada yang kalau kita lihat sales itu pasti dipilih yang cantik-cantik. Ini kita harusnya sadar bahwasanya sebenarnya itu hanya berarti dia seorang wanita itu hanya dijadikan sebagai apa? Alat. Lebih bagus mana? Dipejeng di depan toko untuk menarik pelanggan atau diam di rumah dilayani suami dan lain sebagainya. Lebih mulia mana? Lebih mulia apa yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Karena agama kita mewajibkan para laki-laki, para suami itu untuk benar-benar memuliakan istrinya. Faida kharajat fayambagi an taghadda basaraha anir rijal. Dan apabila keluar seorang wanita itu harus menundukkan pandangannya, harus memejamkan pandangannya. Walasna naqul inna wajhahu rajul fi haqqiha aurah ka wajhihil mar'ah fi haqqihi bal huwa ka wajhis sabi al-amrat fi haqqir rajul. Pandangan laki-laki perempuan ke laki-laki itu bukan seperti pandangan perempuan bukan seperti pandangan laki-laki ke
perempuan, tapi seperti pandangan laki-laki kepada laki-laki amrod. Apa amrod itu? Amrod itu laki-laki ingkang boten wonten niki. Jenggote mboten wonten. Terus kumise niki mboten wonten. Terus godeke niki mboten wonten. Ya, ruwesi wonten, Pak. Ya, kayak anak kecil gitu. Imut gitu loh. Itu namanya amrod. Nah, ya. Pandangan wanita ke laki-laki itu seperti pandangan laki-laki ke seorang amrod. Karena pandangan laki-laki ke seorang amrod bisa jatuh kepada namanya syahwat. Maka dilarang. Maka kalau dikatakan bahwasannya wajahnya laki-laki itu aurat, maka ya sudah pasti laki-laki juga disuruh bercadar piye, kayak ninja gitu kan laki-laki bercadar. Ya. Kowe enak gak usah tuku ning toko, pakai apa? Sarung ya. Ya anak demen pakai sarung. Dan juga pastinya disuruh di rumah saja. Terus siapa yang kerja, siapa yang keluar rumah untuk mencari nafkah kan gitu. Wa ayyuballigh fi hifdhihinna khususan fi hadzal zaman wa la yaksir fi dzalika an syai'in mimma yutiqu. Maka harus benar-benar para laki-laki, para suami, para kakak-kakak atau saudara laki-laki harus benar-benar menjaga perempuan-perempuannya, harus menjaga istri-istrinya, harus menjaga adik atau kakak perempuannya, harus menjaga anak-anak perempuannya, khususan di hadis zamannya loh, Imam Nawawi 200 tahun yang lalu. Asyama fi hadis zaman, kita jaga HP ini, jaga, jangan sampai selfie dok gitu kan, gitu. Thumma wala yaksir fi dzalika an syai'in mimma yutiq, dan janganlah sampai menganggap hal ini sebuah hal yang remeh temeh. Wala ya'dan fil khuruji illa fil laili ma'a mahram, dan janganlah mengizinkan wanita-wanita itu keluar dari rumah kecuali dengan mahramnya, ya, atau dengan wanita yang terpercaya. Kenapa harus dengan wanita yang terpercaya? Karena kalau ada orang yang terpercaya, wanita salehah yang bertakwa, maka dia akan menjadi apa? Menjadi benteng atau menjaga wanita lain ini untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan atau dengan mahramnya. Atau kalau keluar rame-rame misalnya bersepuluh tapi 9 wanitanya bukan wanita yang sholah, ya sama aja nggak boleh. Ya, ini tujuannya didampingi ini biar tidak jatuh kepada fitnah, tapi yang mendampingi kok malah memperlancar fitnah. Ya. Maka di sini diceritakan. Diceritakan seorang wanita yang solehah bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau ini wanita yang solehah dan mempunyai suami yang soleh juga. Dan suatu ketika suaminya ini meninggal dunia. Yang namanya wanita solehah pasti akan jadi rebutan. Akhirnya datang seorang alim yang bernama Hasan al-Basri dan beberapa sahabatnya datang menemui Rabi'ah al-Adawiyah, mengetuk pintu lalu dipersilakan masuk. Setelah itu dipanjangkan saternya, dibatasi. Jadi bertamunya misalkan laki-laki kan tamunya di sini, Rabi'ah al-Adawiyahnya di belakang di bagian perempuan. Toib, ada apa kalian kemari? Saya menghormati kedatangan kalian karena kalian orang-orang soleh. Ada apa? Hasan al-Basri mengatakan, sesungguhnya suami kamu telah meninggal dunia. Lantas silahkan dari antara kami siapa yang engkau pilih untuk menjadi suamimu.
Lantas Rabi'ah tadi menjawab apa? Menjawab, siapa di antara kalian yang paling alim soleh? Langsung semuanya menunjuk Hasan Al-Basri ini paling soleh gitu kan. Oke, Hasan Al-Basri yang paling soleh. Coba bantu saya menjawab 4 pertanyaan saya. Apabila kamu bisa menjawabnya, aku akan ridha untuk kamu nikahi. Pertanyaan pertama. Sini jelas kan? Pertanyaan pertama, nah ini hilang. Pertanyaan pertama, ya Hasan Al-Basri, apabila kelak aku mati, akankah aku mati dalam keadaan muslim atau dalam keadaan kafir? Dijawab, wah nggak tahu, ini perkara yang gaib. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, apabila nanti di hari kiamat semua orang itu akan diberi buku catatan amal, ada yang diberikan dari sebelah kanan, ada yang diberikan dari sebelah kiri. Maka kira-kira aku akan mendapatkan buku catatan amalku dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Bingung lagi ya Hasan Al-Basri. Wah gak tahu. Itu kan sesuatu yang gaib. Tapi pertanyaan selanjutnya, kelak kalau aku mati, aku akan didatangi oleh malaikat untuk ditanya di alam kubur. Apakah ketika itu aku bisa menjawab pertanyaannya atau tidak? Waduh, ini juga gak bisa saya jawab. Karena nanti ini perkara yang gaib. Oke, pertanyaan terakhir. Nanti ketika hari kiamat, Allah membagi manusia menjadi 2 firqah. Satu firqah masuk ke dalam surga, satu firqah masuk ke dalam neraka. Masuk firqah yang manakah saya nanti? Apakah saya masuk ke dalam ahlul jannah atau ahlun nar? Gak tahu saya. Hasan Al-Basri itu sesuatu yang gaib. Lantas Rabi'ah Al-Adawiyah menjawab, apakah apabila seseorang yang selalu dikhawatirkan tentang 4 hal ini lantas masih perlu mencari seorang suami? Secara halus dah Pak, tertolak. Ini saking solehnya perempuan ini. Ya. Tapi sekarang wanita sekarang ya, ayo gitu. Sampai dan cepet nikah. Ya. Sudah selesai masa iddah, cepet nikah. Ini menandakan bahwasannya wanita-wanita dalam zaman dahulu, ya, itu mereka terhormat. Dalam masalah menikah saja mereka, ya, mereka yang dibesarkan itu apa? Ketakwaannya. Yang dibesarkan itu menganggap menikah itu adalah sebuah ibadah. Menikahnya itu karena lillah, bukan karena modal cinta. Kata anak zaman sekarang itu cinta dan cinta. Sekarang kalau modal cinta, apakah itu bisa menjadikan atau menjamin kebahagiaan ketika berumah tangga? Belum. Tapi kalau modalnya ketakwaan, modalnya karena keimanan, modalnya karena ingin beribadah kepada Allah, insya Allah akan dijanjikan kebahagiaan sakinah, mawaddah, warahmah. Kapan cinta itu diturunkan? Ya ketika sudah akad nikah, ya. Sudah akad nikah, baru cinta itu Allah masukkan ke dalam hati masing-masing pasangan.
Pada sebelumnya nggak pernah kenal, nggak pernah lihat wajahnya, baru sekali lihat wajahnya, baru sekali tahu namanya. Kok setelah qabil tuh nyawang loh kok jadi tresno. Ya, itu namanya cinta yang dibangun oleh Allah langsung, bukan cinta yang dibangun karena syahwat belaka. Dan di zaman sekarang anak-anak muda ya selalu dicekoi film-film percintaan. Ya. Manis-manisnya berpacaran itu yang disuguhkan kepada anak-anak muda zaman sekarang, sehingga mereka pikirannya itu nggak ada yang pengen nanti aku pengen ta'aruf terus khitbah nikah selesai tanpa harus mengenal, tanpa harus pacaran. Karena yang sering dilihatkan itu apa? Pacaran. Ya. Ini nanti saling melempar pujian, saling melempar rayuan. Mereka terbuai keindahan film. Ya. Itu hanya ada di dalam film. Mentok-mentok film itu tamat-tamatannya nikah. Setelah itu sudah selesai. Ya. Nggak diteruskan. Ya, bingung produsernya meneruskan. Ya. Maka rumah tangga itu tidak seperti akhir dalam sebuah cerita di film. Kita kok wapi gitu ya, bisa nikah gitu. Kok pas jajal tenanan baru nikah, baru dapat seminggu loh wis tukaran gitu. Karena itu disensor di film ya kan, nggak ada di film. Nah, maka jangan mau kita dibodohi dengan hal-hal seperti itu. Ya. Maka Islam tidak mengajarkan yang namanya pacaran. Ya. Nanti takut Ustadz kalau nanti sudah berumah tangga belum mengenal sepenuhnya. Nanti ternyata ada sesuatu yang gak cocok di tengah rumah tangga, bagaimana Ustadz? Gitu kan pertanyaannya. Ini pertanyaan syaitan gitu kan. Maka saya harus pacaran. 1 tahun belum mengenal, saya tambah durasinya 2 tahun. 2 tahun belum mengenal, saya tambah sampai 7 tahun. Akhirnya dipek uang. Iya. Ngenes kan. Ya, nikmati penderitaanmu. Dosa iya, gak sudah nikah juga iya. Kan seperti itu. Maka Islam telah mengajarkan adanya ta'aruf, saling mengenal lewat perantara. Lalu kalau sudah saling cocok perantara, nazar, dipertemukan. Boleh melihat wajah perempuan karena dengan adanya hajat. Ya. Atau kalau memang betul-betul menjaga, Bu, sampean lihatkan calon istri saya. Kalau ibu bilang cantik, ya saya mau. Kalau jelek ya berarti jelek, gitu ya. Gitu. Ya wis tak lihatkan nak. Dilihatkan. Gimana Bu? Cocok? Cocok. Langsung gas, gitu. Gitu. Karena pada saya ada ustadz saya, senior saya, itu melihat calon istrinya itu yang melihatkan ibunya. Bertamu di rumah calon istrinya ketika subuh. Ketika subuh habis turun dari masjid bertamu. Akhirnya keluar, sudah wajahnya sudah berlumuran air wudhu. Wah ini ya, berarti enggak ada, berarti cantiknya alami. Terus yo tangi subuh gitu loh. Pas ditambahin terus nopo sinten belekan gitu. Wah gak isto guys. Perempuannya gak bangun subuh nak, gak usah nak gitu. Ya. Terus kan nggak ada persiapan untuk pakai make up, bedak, jadi alami. Emang sengaja katanya di apa namanya dilihatnya emang setelah subuh. Nah, nanti ini setelah subuh ada orang ketok pintu, siap-siap ini anak perempuan ya. Nah, datang malaikat subuh ya. Minyak wangi itu malaikat subuh. Baik. Nah, ada juga diceritakan Rabi'ah juga namanya, wanita yang sangat solehah. Setiap hari dia selalu menyiapkan makanan-makanan terbaik untuk suaminya. Diberi makan, dimasakkan daging, dimasakkan isbar, makan. Lalu suaminya diberi wangi-wangian, dipakai pakaian yang bagus. Lalu dibilang kepada suaminya, kamu sudah kenyang, kamu sudah
ganteng, sekarang saatnya mengunjungi istrimu yang lain. Soleha gak Pak? Oh soleha. Soleha gitu kan. Ada seperti itu. Itu bukti bahwasanya pernikahan mereka itu dilandasi benar-benar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diliputi cinta-cinta semata itu, ya. Cinta-cinta. Ya. Karena kalau sudah akad nikah, sudah berumah tangga, maka wajib mencintai pasangannya. Itu sudah hal wajib. Tidak perlu kita membuat-buat rasa itu sebelum waktunya. Ini Pak, putra-putra ini jangan sampai ada yang pacaran, naudzubillah. Karena santri pulang dari MMBS, ya, pulang ketawa dulu. Pulang itu lanjutkan dulu studinya, gitu kan? Ke Madinah atau ke Mesir atau ke Yaman atau ke Sudan atau ke Mauritania. Ya, sudah cukup ilmunya, pulang terus antri sampai Gumul situ antriannya. Tinggal kamu milih. Gitu. Ya. Gampang, ya, gampang. Dulu di rumah saya juga banyak yang antri. Beli kue kacang. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh wanita-wanita salaf yang soleh-solehah. Kanat nisa'us salaf as-salihah yakhshina 'ala anfusihim fil fitnah. Karena wanita-wanita dulu yang solehah yang bertakwa itu sangat takut dia jatuh kepada yang namanya fitnah dunia dan juga fitnah lawan jenis. Mereka sangat takut karena fitnah itu akan bisa menghilangkan dunia dan juga akan bisa menghilangkan ad-din, agama. Ya, maka ini merupakan tugas yang sangat berat bagi kita orang tua yang hidup, yang mendidik anaknya pada zaman yang sekarang sudah tambah rusak, ya. Maka perlu sekali untuk senantiasa berdoa minta sama Allah untuk agar anak cucu kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita mengingatkan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita untuk menutup auratnya, untuk menundukkan pandangannya, karena perzinahan itu awal mulanya adalah pandangan. Karena pandangan itu merupakan busur panahnya syaitan yang tidak pernah meleset. Kalau sudah kita mandang yang lawan jenis, sudah itu busurnya setan tidak pernah meleset. Baru mandang, doh saya apa kayak irungnya bangin murah gitu ini. Ya sini loh, saya rambutnya warna apa? Sampai mutar. Gitu kan? Akhirnya hatinya bergejolak dan naudzubillah jika terjadi yang namanya zina. Ya. Karena dengan kita menjaga anak-anak perempuan kita, menjaga aurat-aurat mereka, menjaga perilaku mereka, berarti kita menjaga akan terjaga nasab kita. Karena menjaga nasab dan menjaga kehormatan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak kita. Semoga Allah senantiasa menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita, menjaga keluarga kita seluruhnya dari hal-hal yang tidak baik, menjaga keluarga kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa mendekatkan kita dan keluarga kita di dalam ketakwaan, di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan mungkin terlalu lama. Akhirul kalam, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.